Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, apa itu reformasi? Reformasi merupakan gerakan sosial politik yang bertujuan melakukan perubahan sistem kebijakan atau institusi tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Sebelum memasuki masa reformasi, banyak ditemukan sistem kebijakan otoriter, kepentingan rakyat diabaikan, dan tindak korupsi pejabat semakin merajalela. Agenda reformasi tidak lain ingin memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan demokrasi lebih baik guna menjaga persatuan Indonesia. Reformasi makin gencar dilakukan saat Indonesia harus menghadapi krisis keuangan pada Asia tahun 1997 yang membuat kondisi perekonomian hancur berantakan. Reformasi memicu keterlibatan banyak pihak, khususnya mahasiswa yang menuntut keadilan pemerintah oleh Orde Baru Presiden Soeharto. Puncak reformasi ditandai saat tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tewas sehingga mengundang aksi protes besar lainnya. Tujuan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 adalah memperjuangkan keadilan, kebebasan, transparansi, dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Reformasi dilakukan untuk menata kembali struktur negara mulai dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya agar sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Masa reformasi dilakukan untuk memperbaikan ekonomi bertahap dalam kehidupan. Kebijakan pada masa reformasi, bagaimana sih kebijakan pemerintah di era reformasi? Era reformasi dimulai tahun 1998 saat Presiden Soeharto dituntut untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun memimpin. Nah, kebijakan pemerintah pada masa reformasi tentu mengalami perubahan dalam bidang politik maupun ekonomi. Seperti pada bidang ekonomi, pada masa reformasi ini juga bertujuan untuk mengatasi dampak krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 yang membuat rakyat menderita. Saat itu, angka kemiskinan meningkat drastis, harga bahan pokok meroket, dan nilai rupiah semakin turun. Lalu, apa kebijakan yang dilakukan pemerintah? Kebijakan Presiden pada masa reformasi dari segi ekonomi dengan menjalankan program dana moneter internasional. Program dilakukan melalui berbagai alternatif seperti reformasi fiskal, pemotongan subsidi BBM, lalu pemerintah juga memberikan BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin tanpa membebani tagihan tinggi serta untuk kompensasi dari reformasi fiskal. Nah, lalu ada kebijakan politik pada masa reformasi. Ciri utamanya itu diberlakukannya politik pembangunan, seperti menyusun kabinet reformasi pembangunan dari tokoh profesional hingga rakyat sipil. Sejak tahun 1999, ABRI resmi berganti nama menjadi TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI memiliki peran ganda sebagai alat politik pemerintah sekaligus alat pertahanan negara. Lalu membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2002 untuk memberantas praktik korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Masa reformasi di Indonesia membawa dampak yang sangat luas dan beragam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adanya reformasi mendorong munculnya demokrasi, kebebasan HAM atau hak asasi manusia, perkembangan teknologi, pembangunan ekonomi, dan kebangkitan sosial budaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.